Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili dari kelompok 4 akan melakukan presentasi dengan materi database terdistribusi. Next. Latar belakang dari sistem ini itu file processing berkas menggunakan setiap aplikasi memiliki data tersendiri. Hal ini mempengaruhi efektivitas sehingga muncul konsep database system. Yang kedua, konsep ini mendasarkan pada prinsip bahwa data disediakan dan dikelola secara terpusat. Konsep baru ini mengakibatkan program aplikasi tidak lagi tergantung pada perubahan data baik secara logika maupun fisik dan juga sebaliknya. Database terdistribusi. Dalam sebuah database terdistribusi, database disimpan pada beberapa komputer. Komputer dalam sebuah sistem terdistribusi berhubungan satu sama lain melalui berbagai macam media komunikasi seperti high speed, bus basis, atau telepon line. Di mana beberapa komputer saling berhubungan dengan ada suatu perantara baik berupa basis atau telepon line, misalnya kabel LAN atau semacamnya. Sebuah sistem database terdistribusi berisikan sekumpulan site di mana tiap-tiap site dapat berpartisipasi dalam pengeksekusian transaksi-transaksi yang mengakses data pada suatu site dan beberapa site. Pemeriksaan data terdistribusi. Pemeriksaan data atau distribusi computing system adalah sekumpulan peralatan proses yang saling terhubung melalui jaringan komputer dan saling bekerjasama untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Ada bisa dikatakan saling sinkronis atau saling berhubungan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Yang dimaksud dengan peralatan pemeriksaan data adalah peralatan komputasi yang dapat mengeksekusi sendiri sebuah program, yaitu peralatan komputasi yang melakukan proses sendiri, mengeksekusi sendiri sebuah program data. Next, pemeriksaan data terdistribusi sekumpulan peralatan yang saling terhubung akan menunjukkan berbagai macam hal, diantaranya adalah proses logik, ada juga beberapa fungsi sistem komputer dan data dan kontrol. Ada juga pemeriksaan data terdistribusi dapat dikelompokkan beberapa kriteria: degree of computing atau tingkat hubungan, struktur antar hubungan, kesaling tergantungan, keselarasan antar komponen. Adapun database system distribusi database atau DDB, basis data terdistribusi atau BDT. Yaitu sekumpulan database yang saling berhubungan secara logikal dan secara fisik terdistribusi pada berbagai tempat melalui jaringan komputer itu sendiri. Dan ada juga DDBMS atau biasa kita sebut dengan Distributed Database Management System atau Sistem Manajemen Basis Data Terdistribusi atau SMBDT adalah software yang mengelola BDT dan menyediakan mekanisme agar distribusi tersebut transparan di hadapan user. Ada juga Distribusi Database System atau DDBS atau Sistem Basis Data Terdistribusi atau SDDT adalah DDB yang menggunakan DDBMS. Oke, next. Ciri yang mendasari SBDT yaitu data disimpan pada sejumlah tempat. Setiap tempat secara logik terdiri dari prosesor tunggal. Jadi setiap data tersebut tersimpan dari prosesor tunggal itu sendiri, dan proses pada tempat yang berbeda tersebut dihubungkan dengan jaringan komputer. SBDT bukan sekumpulan file yang berada pada berbagai tempat, tetapi sebuah database pada berbagai tempat. Adapun setiap tempat mempunyai kemampuan untuk secara mandiri memproses perintah user yang membutuhkan akses ke data. Maksudnya mengakses data selalu harus membutuhkan perintah user itu. Apabila tidak ada perintah user, data tersebut tidak dapat diakses. Oke, next. Ada dua aspek penting dari DDB, yaitu yang pertama distribusi, yang dimana data tidak disimpan pada tempat prosesor yang sama, sehingga DDB dapat dibedakan dari database tunggal dan sentralisasi. Yang kedua adalah korelasi logika. Data memiliki properti yang berhubungan dengan
berhubungan sehingga DDB dapat dibedakan dari sekumpulan database lokal ya, atau file yang disimpan pada tempat yang berbeda pada jaringan komputer. Ada database terdistribusi secara geografis. Anda dapat bisa lihat terbagi tiga, di mana bidangnya di Lampomio, dan ada tiga jaringan yang tercipta di gambar. Dan ada konfigurasi bentuk, di mana konfigurasi bentuk ini ada berupa file connect network ataupun ya dari, tapi keuntungan dari konfigurasi bentuk ini itu salah satu node rusak dan masih dapat berjalan karena tidak terpusat pada satu server, dan kerugiannya manajemen tidak terjamin karena sangat ribet, karena terlalu banyak percabangan sehingga manajemennya sangat sulit untuk dilakukan. Next, ya, konfigurasi bentuk ini atau variantly connect network, keuntungannya reliability-nya rendah, dia dapat ditekan, tapi kerugiannya contoh manajemen tidak dapat dijamin karena juga masih ribet sama dengan konfigurasi bentuk yang sebelumnya. Next, konfigurasi bentuk ini ada yang bentuk tree atas struktur network, ya, salah satunya keuntungan bersifat sentral, kontrol manajemen dan terjamin karena hanya satu bentuknya, yaitu bentuk tree itu tidak terlalu ribet, tidak seperti bentuk sebelumnya yang terlalu banyak percabangan sehingga manajemen dapat lebih mudah. Kemudian dari bentuk tree ini yaitu kalau ada pusat rusak, semua akan rusak karena terpusat pada satu server, yaitu di huruf A. Setiap proses dimulai dari bawah. Konfigurasi bentuk ini yaitu ring network LAN dalam bentuk lingkaran, keuntungannya rusak satu, yang lain masih dapat berjalan. Tapi kerugiannya, contoh manajemen kurang terjamin karena bersifat desentralisasi. Konfigurasi bentuk ini yaitu standard atau keuntungan ini, contoh manajemen lebih terjamin karena bersifat atau reliability rendah. Kerugian, kalau pusat rusak, yang lainnya juga rusak. Dan ada sistem manajemen database terdistribusi, dan DDBS bukan merupakan kumpulan dari file yang dapat disimpan tersendiri. Ada juga keuntungan dari DDBS-nya, ada terbagi atas 6, bisa lihat sendiri. Dan kerugiannya juga ada 6, yaitu ada kurangnya pengalaman, kompleksitas, biaya, kontrol, distribusi, keamanan, dan perubahan yang sulit. Dan sekian dari presentasi saya mewakili dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.